Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan tentang dynamic programming. Oke, sebelum mulai masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya, Muhammad Rasidik Pratama. Lalu yang kedua ada teman saya. Silakan perkenalan diri. Saya Nurma Suratul Hayati. Selanjutnya ada Saiful Dama Maulidin. Dan ada Muhammad Ardiansyah. Oke, setelah perkenalan ini akan masuk langsung ke materinya. Oke, silakan untuk saudara Norma untuk menyampaikan materinya. Bentar. Oke, dynamic programming itu digunakan jika solusi dari suatu problema dapat dipandang sebagai deretan dari beberapa keputusan. Ada set dari keputusan-keputusan, yaitu solusi dari set solusi ini akan dicari solusi optimal dengan prinsip optimalitas. Perbedaan dengan metode greedy ialah keputusan yang diambil dengan metode greedy adalah keputusan optimal sangat itu atau locak optimality dan selalu tunduk pada suatu aturan awal yang ditetapkan sebelumnya, yaitu jika aturan awalnya memilih secara tidak naik harus terus-menerus secara tidak naik, dan jika secara tidak turun maka harus memilih terus-menerus secara tidak turun. Dengan demikian hasil akhir metode greedy kadang-kadang tidak mencapai nilai optimal. Next. Batasan program dinamis yaitu ada yang pertama, terdapat sejumlah berhingga pilihan yang tersedia. Solusi pada setiap tahap yang dibangun dari hasil solusi tahap sebelumnya. Yang ketiga, menggunakan persyaratan optimasi dan kendala untuk membatasi jumlah pilihan yang harus dipertimbangkan pada suatu tahap. Pada program dinamis juga, rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas, yaitu jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap kekal juga optimal. Pada prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K+1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Ongkos pada tahap K+1, yaitu ongkos yang dihasilkan pada tahap K plus ongkos dari tahap K ke tahap K+1. Hanya ada karakteristik program dinamis. Yang pertama yaitu persoalan dapat dibagi menjadi beberapa tahap stage. Yang pada setiap tahap hanya diambil dari keputusan. Yang kedua, masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status yang berhubungan dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut. Yang ketiga, hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari status yang bersangkutan ke status yang berikutnya pada tahap berikutnya. Yang keempat, ongkos pada suatu tahap meningkat secara teratur dengan bertambahnya jumlah tahapan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dama. Oke, selanjutnya untuk karakteristik dari program dinamis sendiri, yang selanjutnya ada ongkos pada suatu tahap itu bergantung pada ongkos dari tahap-tahap yang sudah berjalan dan ongkos pada tahap tersebut. Lalu keputusan terbaik pada suatu tahap itu bersifat independen terhadap keputusan yang dilakukan pada tahap sebelumnya. Kemudian yang terakhir, adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K, memberikan keputusan terbaik untuk setiap status pada tahap K+1. Lalu ada prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. Selanjutnya ada algoritma knapsack. Nah, di sini knapsack itu seperti wadah atau tas. Jadi misalkan kita telah memberikan beberapa item yang memiliki beberapa bobot atau keuntungan, kita harus memasukkan beberapa barang ke dalam knapsack sedemikian rupa sehingga nilai total maksimalnya itu keuntungan yang maksimal. Misalkan berat suatu wadah adalah 20 kg, maka kita harus memilih
barang sedemikian rupa sehingga jumlah berat barang harus lebih kecil atau sama dengan berat wadah dan keuntungan harus maksimal. Nah, adapun untuk jenis knapsack problem, yang pertama ada zero per one knapsack problem. Nah, masalah zero per one knapsack ini berarti bahwa item-item tersebut benar-benar terisi atau tidak ada item yang terisi dalam sebuah knapsack. Misalnya, kami memiliki dua item yang masing-masing memiliki bobot 2 kg dan 3 kg. Jadi jika kami memilih barang 2 kg, maka kami tidak dapat memilih barang 1 kg dari barang 2 kg atau barang tidak dapat dibagi. Nah, kita harus memilih item 2 kg sepenuhnya. Nah, ini adalah masalah ransel 0 per 1 di mana kita memilih item sepenuhnya atau kita akan memilih item 2. Masalah ransel 0 per 1 ini diselesaikan dengan pemrograman dinamis. Lalu jenis kedua ada fractional knapsack problem, di mana masalah ransel pecahan berarti kita dapat membagi item. Misal kita punya barang 3 kg, maka kita bisa mengambil barang 2 kg dan menyisakan barang 1 kg. Masalah ransel pecahan ini diselesaikan dengan pendekatan greedy. Nah, untuk contoh permasalahan dan solusinya, di sini pertimbangkan masalah yang memiliki bobot dan keuntungan adalah yang pertama ada bobot 3, 4, 6, dan 5. Lalu ada profit 2, 3, 1, dan 4. Pada masalah ini berat ransel adalah 8 kg dan jumlah barangnya adalah 4. Masalah di atas ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode berikut, di mana XI sama dengan 1001, 0001, 01, 01. Nah, di atas adalah kombinasi yang mungkin terjadi. Nah, untuk angka 1 ini menunjukkan bahwa item tersebut benar-benar diambil, dan 0 berarti tidak ada item yang diambil. Karena ada 4 item, maka kombinasi yang mungkin adalah 2 pangkat 6, sama dengan 16. Jadi, ada 16 kemungkinan kombinasi yang dapat dibuat dengan menggunakan soal di atas. Setelah semua kombinasi ini dibuat, kita harus memilih kombinasi yang memberikan keuntungan maksimal. Knapsack kunci publik. Nah, untuk cara membuat kunci publik dan kunci private, yang pertama ini cara pertama yaitu tentukan barisan superincreasing, lalu kalikan setiap elemen di dalam barisan tersebut dengan n modulo m, di mana modulus m ini seharusnya angka yang lebih besar daripada jumlah semua elemen di dalam barisan. Sedangkan pengali n seharusnya tidak mempunyai faktor persekutuan dengan m. Lalu hasil perkalian akan menjadi kunci publik, sedangkan barisan superincreasing semula menjadi kunci private. Selanjutnya, optimal binary search trees. Dalam ilmu komputer, optimal binary search tree atau optimal BST kadang-kadang disebut pohon biner dengan berat seimbang. Adalah pohon pencarian biner yang menyediakan waktu pencarian terkecil atau waktu pencarian yang diharapkan untuk urutan akses tertentu atau probabilitas akses. BST yang optimal umumnya dibagi menjadi dua jenis, statis dan dinamis. Dalam BST, anak kiri lebih kecil dari akar dan anak kanan lebih besar dari akar. Pengaturan ini menyederhanakan prosedur pencarian. Jenis BST optimal. Pertama ada static optimality. Dalam masalah optimalitas statis, pohon tidak dapat dimodifikasi setelah dibangun. Dalam hal ini ada tata letak tertentu dari node pohon yang memberikan waktu pencarian terkecil yang diharapkan untuk probabilitas akses yang diberikan. Kemudian ada dynamic optimality. Dalam masalah optimalitas dinamis, pohon dapat dimodifikasi kapan saja. Biasanya dengan mengizinkan rotasi pohon. Pohon dianggap memiliki kursor mulai dari akar yang dapat dipindahkan atau digunakan untuk melakukan modifikasi. Nah, berikut algoritma BST seperti pada yang gambar itu. Algoritma OBST yang terdiri dari PGN
kemudian ada E dari 1 sampai N plus 1, atau 0 sampai N, itu merupakan optimal subtree. Dan ada W 1 sampai N plus 1, 0 sampai N, merupakan sum of probability. Dan root 1 sampai N, atau 1 sampai N, to use to construct a BST. Next. Algoritma Floyd-Warshall. Floyd-Warshall adalah satu varian dari pemrograman dinamis, metode memecahkan masalah pencarian rute terpendek, sama seperti algoritma Dijkstra. Metode ini memandang solusi yang akan diperoleh sebagai suatu keputusan yang saling terkait. Maksudnya, solusi-solusi itu dibentuk dari solusi yang berasal dari tahap sebelumnya dan ada kemungkinan lebih dari satu. Algoritma Floyd-Warshall digunakan untuk mencari jarak terpendek atau shortest path untuk setiap pasangan vertex atau node. Algoritma ini menggunakan matriks bobot n kali n sebagai masukan, di mana n merupakan jumlah dari vertex. Algoritma Floyd-Warshall ini dapat mentolerir negatif edge, tetapi bukan negatif cycle, dan menggunakan suatu tabel dari jarak terpendek untuk setiap pasang node. Ide dari algoritma Floyd-Warshall adalah sebagai penentuan awal seluruh jarak terpendek untuk setiap pasang node. Oke, berikutnya aku masuk ke contoh soalnya ya. Di sini diketahui penyelesaiannya dengan menggunakan Floyd-Warshall. Oke, di soalnya ditunjukkan seperti pada gambar yang tertera di samping kiri. Itu ada jalan Citra sepanjang 5 km menuju ke poin 5. Lalu ada jalan Budi sepanjang 6 km menuju poin 3, lalu ada jalan Agus sepanjang 13 km menuju poin 1, lalu ada jalan Eri yang sepanjang 4 km menuju dari poin 0 menuju poin 2, lalu berikutnya ada jalan Dodi sepanjang 2 km menuju poin 2, lalu berikutnya ada jalan Gigi 5 km menuju poin 3 dari poin 4, dan berikutnya ada jalan Halim sepanjang 13 km menuju poin 5 dari poin 4, dan terakhir ada jalan Farhan sepanjang 1 km menuju poin 4 dari poin 2. Lalu untuk penyelesaiannya, yang pertama ada 0 sampai 0 ke kedua 4, 3, 5, itu berarti kan 4 km ditambah 1 km ditambah 5 km ditambah 5 km hasilnya 15 km. Lalu berikutnya kedua adalah 0 ke poin 2 ke poin 4 lalu ke poin 5. Itu berarti 4 km tambah 1 km tambah 13 km yang hasilnya sama dengan 18 km. Lalu berikutnya adalah dari poin 0 menuju poin 1, poin 3, lalu berikutnya poin 5. Berarti 13 km ditambah 6 km ditambah 5 km yang hasilnya sama dengan 24 km. Berikutnya adalah dari poin 0 sampai poin 1, lalu ke poin 2, ke poin 4, ke poin 3, lalu terakhir ke poin 5. Itu berarti 13 km dijumlahkan dengan 2 km ditambah 1 km ditambah 5 km dan ditambah 5 km yang pada akhirnya hasilnya adalah 26 km. Lalu yang terakhir adalah dari poin 0 menuju poin 1 menuju poin 2 menuju poin 4 dan terakhir dan berakhir di poin 5. Berarti 13 km ditambah 2 km ditambah 1 km ditambah 13 km yang pada akhirnya hasilnya adalah 29 km. Jadi terdapat 5 jalur yang bisa diselesaikan dari titik 0 sampai titik 5. Jalur tercepat atau jalur terpendek pun yaitu berada di nomor 1 dengan keseluruhan total jarak tempuh 15 km. Itu untuk jalur terpendeknya. Oke, sekian dari presentasi kelompok 1. Saya tutup. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih.